Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di mata kuliah Audit and Assurance 1 ya. Jadi mata kuliah ini mata kuliah prasyarat nantinya ya. Kalau kalian belum lulus Audit and Assurance 1, maka belum dapat melanjutkan atau mengambil mata kuliah Audit and Assurance 2. Perhatikan judul mata kuliah kita ini Audit and Assurance, bukan Audit and Insurance. Jadi banyak beberapa kakak tingkat kalian itu malah kalau ditanya apa mata kuliahnya, nah Audit and Insurance, bukan ya, tapi Assurance, Audit and Assurance gitu. 1 untuk semester ini ya. Apa yang akan kita pelajari? Pertama ini kita akan mempelajari tentang profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik. Jadi kalian harus familiar dengan profesi kita ini ya, akuntan publik. Profesi akuntan publik itu merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi. Perhatikan ya, asuransi. Jangan ditambah dengan huruf I, asuransi, jangan ya. Jadi profesi akuntan publik jadi merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi. Dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik, oleh masyarakat sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau laporan keuangan sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, maka itu sudah memberikan keyakinan ya. Dengan demikian profesi akuntan publik itu memiliki peranan besar dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Kemudian akuntan publik mempunyai peran terutama dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan atau laporan keuangan suatu entitas. Jadi entitas di sini bisa organisasi profit, bisa organisasi non profit ya. Dengan demikian tanggung jawab akuntan publik itu terletak pada opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan atau informasi keuangan suatu entitas. Jadi akhir daripada pekerjaan akuntan publik adalah memberikan opini atau pernyataan pendapatnya atas laporan informasi keuangan yang diaudit. Bisa saja laporan keuangan yang diaudit adalah tahun 2021, laporan keuangan tahun 2020 ya, nah itu diaudit. Kemudian auditor menerbitkan opini atau pernyataan pendapat ya, dari laporan keuangan yang diaudit itu. Jadi nanti ada 1 halaman atau lebih, 1 halaman atau 2 halaman ya tentang opini ini ya. Nah nanti kita belajar itu. Nah, kemudian laporan keuangan atau informasi keuangan itu adalah tanggung jawab pihak manajemen, bukan tanggung jawab dari akuntan publik. Nah, jadi yang menyiapkan laporan keuangan adalah pihak manajemen suatu perusahaan. Kemudian dibutuhkan jasa audit dari akuntan publik. Dari hasil jasa itu auditor
atau akuntan publik menerbitkan opini ya, atau menyatakan pendapatnya ya tentang laporan keuangan yang diaudit tersebut. Jadi sebagai salah satu profesi pendukung kegiatan dunia usaha dalam era globalisasi perdagangan barang dan jasa, kebutuhan pengguna jasa akuntan publik akan semakin meningkat, terutama kebutuhan atas kualitas informasi keuangan yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, akuntan publik dituntut untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan mengemban kepercayaan publik ya. Jadi seorang akuntan publik itu harus terus improvement pengetahuannya ya, memperbaiki terus melalui apa? PPL ya, pengembangan program pengembangan berkelanjutan ya, PPL terus ya, pelatihan mengikuti, karena banyak sekali standar akuntansi yang baru. Misalnya sekarang ini sudah ada standar akuntansi untuk UMKM ya. Jadi kalian harus tahu itu bahwa ada beberapa standar akuntansi yang ada di Indonesia ya. Standar akuntansi keuangan, standar akuntansi pemerintahan, standar akuntansi syariah ya, kemudian standar akuntansi untuk entitas tanpa akuntabilitas publik ya, ETAP. Kemudian ada standar akuntansi UMKM. Nah, itu sebagai auditor harus menguasai itu, dan lain-lain banyak sekali peraturan-peraturan baru ya yang harus dipahami, dikuasai oleh akuntan publik. Jadi PPL itu merupakan syarat ya bagi seorang akuntan publik. Kemudian apa yang dimaksud dengan auditing? Nah, ini kita belum ke auditing ya. Nah, itu. Kita lihat itu adalah bagaimana apa definisi atau pengertian auditing dari sudut profesi akuntan publik. Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, ada auditing adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, jadi definisi atau pengertian auditing itu banyak sekali ya, sudah luas, ada perluasan makna ya. Jadi kalau kita lihat definisi dari sudut profesi akuntan publik adalah pemeriksaan secara objektif, harus objektif ya, apa adanya. Apa yang diperiksa adalah laporan keuangan. Laporan keuangan siapa? Suatu perusahaan atau entitas atau organisasi lain ya. Tujuannya apa? Untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar tidak. Nah, itu ya. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, ya. Seperti itu. Jadi di dalam pengertian auditing ini dari sudut akuntan publik itu ada tujuan untuk mengaudit apa? Untuk memastikan, yang menentukan apakah laporan tersebut menyajikan secara wajar. Nah, berarti kan kalimatnya bukan menyajikan secara
benar ya, karena memang untuk mencapai tingkat benar itu agak sulit ya. Transaksi dalam suatu periode, anggap saja misalnya transaksi selama tahun 2021 itu mungkin ada beberapa transaksi yang salah dicatat atau tidak dicatat ya kan, ada beberapa, sehingga untuk mencapai tingkat benar itu memang agak sulit ya. Nah, jadi cukup dengan wajar saja, oh sudah wajar ya itu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh akuntan publik. Itu ada definisi dari auditing ditinjau dari sudut profesi akuntan publik. Kemudian jasa apa saja yang diberikan oleh akuntan publik? Nah, ada jasa assurance dan jasa assurance dan jasa non assurance ya. Apa yang dimaksud dengan jasa assurance? Itu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Nah, laporan keuangan itu berisi informasi keuangan ya. Apakah berkualitas atau mutu ya, maka perlu diaudit ya kan. Tadi sudah disebutkan bahwa yang menyiapkan laporan keuangan yang bertanggung jawab adalah pihak manajemen, bukan auditor ya. Nah, kemudian ada jasa-jasa non assurance ya. Nah, itu. Apa saja jasa assurance? Atau dibagi lagi jadi ada jasa atestasi ya. Atestasi itu apa? Jasa atestasi ya. Suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten tentang suatu asersi. Apakah asersi itu sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan ya. Apa itu asersi? Asersi itu adalah pernyataan ya, assertion. Pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang secara implisit dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain. Jadi asersi adalah pernyataan. Laporan keuangan itu adalah asersi, adalah pernyataan ya kan. Nah, jasa atestasi ini apa saja ya? Ada beberapa ya, adalah audit itu sendiri, audit ya, yang pertama. Yang kedua pemeriksaan atau examination ya. Kemudian ada review. Kemudian keempat adalah prosedur yang disepakati. Nah, itu kalian bisa nanti pelajari ya, dibaca ini apa yang dimaksud dengan prosedur yang disepakati atau agreed upon prosedur. Seperti itu ya. Kalau jasa non assurance itu apa? Jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya dia tidak memberikan pendapat, suatu pendapat. Itu jasa assurance ya. Nah, jasa non assurance tidak memberikan pendapat. Contohnya apa? Konsultasi misalnya kan. Nah, mungkin ada klien yang masih belum memahami tentang pengendalian internal misalnya kan. Kemudian dia bertanya ke kantor akuntan publik atau ke akuntan publik. Nah, itu ada jasa konsultasi misalnya juga tentang peraturan-peraturan ya. Nah, itu. Bisa juga jasa pemberian saran profesional. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga jasa implementasi. Ada jasa implementasi ya. Fungsi jenis usaha jasa ini, fungsi praktisi adalah mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Seperti itu. Sumber daya dan personil klien digabung dengan sumber daya dan personil praktisi, maksudnya kantor akuntan publik, itu untuk mencapai tujuan implementasi. Seperti itu ya. Apalagi jasa non assurance, jasa transaksi ya.
jasa penyediaan staf, ya, jasa penyediaan staf, dan jasa pendukung lainnya. Kemudian ada jasa produk. Bisa juga jasa penyusunan laporan keuangan, yaitu jasa kompilasi namanya ya. Nah, itulah. Jadi kalian harus tahu jasa-jasa apa saja yang ada di kantor akuntan publik. Seperti itu.